Tuh, Mas. Pucat banget. Ini ngambang beneran, Mas. Tuh, lihat tuh. Ini kukunya hitam semua, pemirsa. Dan kulitnya juga hitam semua. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah cukup, Mas Epi? Bang masih kurang atas juga. Hah? 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 Goblok! Goblok! What's up bro, balik lagi bareng gue Irfan Jayani. Dan di video kali ini gue akan membuat satu video yang berbeda dari video gue sebelum-sebelumnya ya. Dimana di video gue sebelum-sebelumnya adalah mengeksplor atau mereview bangunan yang sudah terbengkalai. Di video kali ini gue akan membuat satu reaction terhadap satu video yang menurut gue ini sudah mulai meresahkan. Iya, mulai meresahkan. Kenapa? Karena ada satu video yang menunjukkan kalau kuntilanak itu bisa tertangkap kamera dengan jelas. Dan si kreator ini bawa nama Tuhan supaya menunjukkan bahwa itu adalah kuntilanak asli. Ya. Nonton dulu video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minnal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bener banget. Seperti yang kalian lihat di video tadi, gue akan membahas satu kuntilanak yang bisa tertangkap kamera di konten orang itu. Pertama, gue resah karena di video itu banyak banget dia menyebut nama Tuhan, bawa-bawa surat Al-Quran supaya menunjukkan bahwa itu adalah asli, supaya menunjukkan bahwa itu adalah kuntilanak beneran. Tapi sangat disayangkan ketika si kreator itu menyebut Astagfirullahalazim. Kalian bisa dengerin nih, dia nyebutnya apa? Dengerin. Astagfirullahaladzim. 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 Itu maksud gue. Dari istighfar aja udah salah, ya kan? Dari istighfar aja udah salah. Yang bener kan astagfirullahalazim. Kenapa dia nyebutnya apa itu yang dia sebut? Dari istighfar aja lu udah salah, men. Terus kenapa lu harus membranding diri lu bisa mewujudkan satu makhluk halus dengan kalimat-kalimat Tuhan atau dengan ayat-ayat Quran? Dari istighfar aja lu udah salah. Come on, jangan menunjukkan kebodohan lu di depan publik, men. Sangat disayangin. Lu itu konten kreator besar dengan subscriber banyak, ya. Tapi kenapa isi konten lu begitu ya, astaga. Oke, gue tidak mempermasalahkan isi konten lu dengan kuntilanak itu atau genderuwo yang tangannya bisa putus. Gue tidak mempermasalahkan itu, men. But gue mempermasalahkan kenapa lu harus membawa nama Tuhan untuk meyakinkan para penonton atau subscriber lu kalau itu adalah asli. Lu nggak perlu jual-jual nama Tuhan. Lu nggak perlu bawa agama. Nggak perlu, men. Kalau emang itu tujuannya cuman untuk menghibur, gue pribadi salut, gue pribadi appreciate banget isi konten lo. Kalau itu tujuannya hanya untuk menghibur. Tapi mbok ya, di depan video lo atau di ending video lo jelasin kalau itu hanya hiburan semata. Yang tentunya dimana kalau itu adalah hiburan, semuanya diawali dengan settingan. Iya, lu jelasin.
Gue pun sangat menghargai itu, gue juga sangat mengapresiasi. Karena di masa pandemi seperti ini, masyarakat Indonesia membutuhkan hiburan. Jujur aja, gue nonton video lu sangat terhibur awalnya. Kalau itu tidak membuat atau tidak menyebut nama-nama Tuhan, tidak menyebut nama Tuhan, tidak membawa-bawa ayat Al-Quran. Gue sangat mengapresiasi karena mungkin kebanyakan di luar sana masyarakat Indonesia ingin melihat hiburan yang berbeda tentunya. Dengan kuntilanak bisa lu main-mainin kayak gitu, ya kan, genderuwo bisa lu putusin tangannya. Kalau itu cuma hiburan, jujur aja gue terhibur. Ya, gue terhibur. Tapi ketika lo sudah mencoba meyakini supaya penonton lu ikut meyakini dimana video itu adalah asli dengan bawa nama agama dan bawa nama Tuhan, menurut gue itu sudah sangat meresahkan. Kenapa gue bilang sangat meresahkan? Karena ini sudah bertentangan sama hadis. Dan Nabi SAW tidak pernah mengizinkan satu orang pun dari sahabat untuk berinteraksi dengan para jin. Bahkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, beliau berkata, waktu selesai sholat, tadi saya waktu sementara sholat, saya sedang digoda oleh syaitan, lalu saya menangkapnya. Kalau bukan karena saya mengingat permintaan saudaraku Sulaiman yang meminta kepada Allah agar diberikan kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya, diantaranya menguasai para jin, maka aku akan ikat syaitan tersebut di pohon di Madinah agar masyarakat Madinah dan anak-anaknya mempermainkan syaitan itu. Ulama mengangkat hadis ini menjelaskan kepada kita Nabi SAW tidak mengizinkan umatnya untuk berinteraksi dengan jin. Ya kan? Di hadis aja udah dijelasin, udah ada hadisnya men. Terus kenapa gitu lu bikin konten kayak gitu tuh, aduh, sangat disayangin, sangat disayangkan. Sebenarnya ya, menurut gue konten lu tuh sangat menghibur sih menurut gue. Iya, jujur aja sangat menghibur. Karena kita di masa-masa sekarang nih emang butuh banget hiburan. Iya, balik lagi ya, gue komplain tentang kenapa lu bawa-bawa nama agama. Karena nggak seharusnya men, lu bawa-bawa nama agama untuk meyakinkan orang banyak bahwa itu adalah hantu atau kuntilanak beneran. Nggak seharusnya. Dan oke, gue akan membahas masalah kuntilanak di video itu. Sebelumnya kalian nonton dulu nih cuplikan kuntilanak tersebut. Bisa dilihat penonton, ini seperti ini, ternyata ngambang, punya hitam semua. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah cukup Mas Epi? Bang masih kurang atas juga. Hah? Udah cukup belum nih? Hah? Udah cukup belum nih? Ya, kalian udah lihat dan gue mau ngebahas kenapa bisa ada rumput yang nyelip di jari kaki kuntilanak tersebut. Katanya kuntilanak, katanya itu asli. Tapi kenapa ada rumput di kaki? Nggak masuk akal sih sebenarnya. Iya, nggak masuk akal. Kan jin atau sejenisnya tuh, hantu-hantu itu bisa tembus tembok, tembok aja bisa tembus. Ini kenapa levelan rumput aja bisa nyangkut? Rumput bisa nyangkut di kaki. Kalau itu kuntilanak beneran, ya kalau itu kuntilanak beneran harusnya bisa tembus tembok, apalagi rumput, nggak mungkin nyangkut. Itu bisa nyangkut. Kalau itu beneran nggak mungkin nyangkut. Masalahnya itu menurut gue kaki orang. Kaki orang. Lagian lu tahu dari mana detailnya kuntilanak kakinya pucet, putih kayak gitu, terus ada kuteknya. Itu menurut gua kutek sih. Iya, menurut gua kutek. Lu tahu dari mana kalau kuntilanak tuh potongannya kayak gitu? Lu tahu dari mana? Tahu dari mana coba? Bisa kasih penjelasan nggak kalau kuntilanak itu bentuknya seperti itu?
Coba jelasin. Kalau lu udah bawa agama, kita ngebahas tentang agama deh. Jelasin di ayat mana, di hadis mana yang menyebutkan tentang kuntilanak dan bentuknya seperti yang di video lu. Coba lu kasih penjabarannya, lu kasih jelasin ke gue. Atau sebutin deh satu ayat aja atau satu hadis aja tentang kuntilanak dan bentuknya seperti apa. Coba, bisa nggak jelasin? Iya, bicara tentang kuntilanak yang di video itu, gue sangat tertarik dimana editannya tuh menurut gue kurang rapi sih. Dari kuntilanak itu terbang, menghilang dari kamera, menurut gue itu sangat kelihatan banget. Nih ya, nonton dulu videonya. Bil falak min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasatin fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Allahu akbar. Bil falak min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasatin fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Allahu akbar. Iya, kelihatan kan? Ketika kuntilanaknya berdiri, stay di tempat itu. Ini kuntilanak. Di sini ada seperti ranting dan saat kuntilanaknya menghilang, itu si rantingnya ikutan hilang. Pertanyaan gue, itu ranting kebawa lagi sama kakinya atau ketika pengeditan frame sebelumnya emang rantingnya tuh nempel di kuntilanak itu, jadi ketika kuntilanaknya dihilangin dari kamera, rantingnya ikutan hilang. Coba. Lagi-lagi ada aja yang begini video. Aduh. Sabar. Jangan kebawa emosi, sabar. Ya, mudah-mudahan orang tersebut yang bikin video itu diberi hidayah ya Allah. Amin. Gue cuma bisa ngedoain untuk kreator tersebut supaya menyadari, gue nggak bisa bilang kesalahan sih, takutnya dibilang menghakimi ya. Cuman tolonglah, kalau bisa diperbaikin. Gue sih nggak ngelarang, gue sih nggak protes tentang isi konten lu memunculkan satu sosok kuntilanak. Gue tidak memprotes di situnya. Ini gue tegesin ya, gue protes dan gue sangat keberatan ketika lu nyebut nama Tuhan dan lu membawakan satu surat Al-Quran supaya terlihat itu adalah real. Itu yang gue sayangin. Aduh. Ini buat kreatornya, tolong ya, jangan bikin resah dengan video-video tersebut. Please, buat penontonnya juga lebih pinter lagi deh. Cari tontonan yang bener-bener masuk akal gitu. Gue lebih setuju kalian nonton sinetron deh, ketahuan. Udah jelas itu mah settingan sinetron. Ketimbang nonton video kayak gini yang ngaku-ngaku kalau real. Gini deh. Nih ya, kalau kreator itu nonton video gue, kalau lu nonton video gue ya, gue ingin membuktikan kalau emang itu kuntilanak beneran. Gue pengen lihat depan mata kepala gue sendiri. Beneran gak itu kuntilanak? Ya. Tapi kalau lu nggak bisa ngebuktiin itu, please udah lu ngomong di depan subscriber lu ngomong di depan publik kalau perlu, kalau itu emang hanya hiburan semata. Clear, sampai situ clear. Ketika lu mengaku itu adalah hiburan semata, sampai situ clear. Gue yakin itu akan clear se-clear-clearnya. Gak akan ada masalah di belakang. Kalau seperti ini tuh menurut gue kayak menimbulkan masalah baru sih menurut gue. Jadi
masalah dalam arti atau dalam tanda kutip ya, perdebatan banyak orang. Ya, perdebatan banyak orang. Bahkan menurut gue ini bisa jadi pemicu salah satu orang berantem sih, menurut gue ya. Kenapa? Karena misalkan gue lagi nonton video lu dan ada temen gue yang mempercayai hal-hal seperti itu, atau hal-hal seperti yang lu jelasin di video lu, ya kan? Atau di video tersebut. Temen gue ini percaya banget nih sama konten-konten kayak lu gitu, ya kan? Terus ketika gue membantah temen gue bilang itu adalah settingan, men. Dan ketika temen gue gak terima, itu akan menjadi perdebatan. Iya gak sih? Aduh. Itulah, gue gak mau banyak ngomong. Intinya, kalau emang itu real, kalau itu emang beneran kuntilanak, gue siap kok ketemu lu buat ngebuktiin kalau itu beneran kuntilanak. Gue siap banget. Iya, gue siap banget. Atau mau datang ke kota gue di kota Tangerang, gue bisa kasih ada lokasi tempat yang menurut banyak kreator itu angker juga. Lu munculin kuntilanak di situ, gue akan datang. Kita ngopi bareng kalau perlu sama kuntilanak tersebut. Iya, kalau emang kuntilanaknya bisa muncul, kita tawarin aja kopi. Sekalian kita ngopi bareng. Ketimbang apa ya, lu bercandain kayak gitu, lu segala lu kunci lah tuh kuntilanak biar nggak bisa gerak. Katanya lu kunci biar nggak bisa gerak, tapi masih bisa gini-gini tuh kuntilanak. Itu gue rasa kuntilanaknya lagi main TikTok tuh, langit bumi bersaksi. Iya gak sih? Gerakannya kayak gitu persis. Ya udahlah ya, sebelum gue akhirin videonya, kalian lihat lagi tentang makhluk halus dan sebagainya menurut agama Islam. Bahkan Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ketahuilah tipu daya dan fisiknya syaitan itu lemah sekali. Ada hadis yang sahih berbunyi, kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian membaca bismillah pada saat mau makan, maka syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Berarti persepsi selama ini orang yang menganggap syaitan itu besar, dusta semua itu. Oke teman-teman, segitu aja video dari gue. Semoga kalian yang nonton video ini bisa lebih terbuka lagi pikirannya tentang hal-hal yang seperti itu. Akhir kata dari gue, Irfan Jayani, jangan lupa bahagia dan tetap berpikir positif. Dan kuntilanak itu yang tadi lo tonton semuanya adalah settingan. Jangan lupa bahagia.